Yang kemudian dari cerita-cerita, karena saya banyak cerita ketika saya galau harus memutuskan, kembali lagi saya harus melakukan investigasi buat list. Akhirnya nanti saya ngambil keputusan tidak akan menyesal di kemudian hari. Saya menemukan fakta bahwa jenjang karir di Lonsum itu saat itu ya, itu mentok sampai bintang tertentu. Yang mana Hmm, bintang next levelnya itu tidak bisa dicapai orang lokal, tetapi cuma bisa oke. dicapai orang-orang Inggris. Hmm. Mulailah nationality saya tergoyang-goyang. Saya bilang, oke, saya nggak mau jadi bagian dari ini. Oke, mereka tidak menjajah, mereka tidak ini, mereka investasi luar biasa banyak, Hmm. ada perusahaan yang luar biasa di situ. Tetapi I want more. Saya mau lebih lagi. Kalau misalnya mereka membatasi perkembangan saya sampai bintang tertentu, saya mau jadi pemilik perusahaan kelapa sawit nanti. Waktu di IPB sendiri sepertinya si Bang Jaya ini banyak sekali pencapaiannya juga achievement-achievementnya. Mungkin juga bisa share kemudian juga bagaimana cara memanage waktu yang selama kuliah dan kemudian juga aktif sebagai lab assistant dan mungkin saya kira dia banyak juga aktivitas-aktivitas lainnya gitu loh. Soalnya biasanya anak-anak yang aktif di organisasi saya lihat kalau dia terlalu fokus ke organisasi, terus akademiknya malah gimana gitu kan. Tapi walaupun banyak juga yang aktif di organisasi, tapi dia mampu menunjukkan achievementnya di akademiknya. Silakan, Bang. Saya alhamdulillah karena saya aktif di organisasi, kemudian saya didoktrin bahwa saya kira kayak ini dulu zamannya Bang Atang, lalu Mas Arief, saya masih ingat tuh setelah itu Eka, saya Hmm. masih ingat tuh susunan presiden mahasiswa kami. Di zaman-zaman eranya mereka tuh mereka kampanye dahsyat banget tentang studi oriented itu is not the best choice gitu. Dan Hmm. saya kayaknya salah satu produk yang memang bawaannya saya suka aktif gitu Kang ya. Nah, terkait dengan itu, saya suka banget organisasi. Makanya kemudian saya jadi wakil ketua sekretaris BEM TPB. Lalu kemudian saya aktif juga. Nah, menarik adalah yang sangat mengembangkan saya, yang menjadi media saya untuk growing, yang saya tidak bisa khianati dan selalu saya ingat adalah asrama TPB IPB. Hmm. Saat bukan saat saya menjadi mahasiswa, menjadi penghuni, tetapi saya menjadi kakak asrama. Hmm. Motivasinya tadi, satu, motivasi utama saya mau jadi kakak asrama selama 2 tahun berturut-turut. Jadi totalnya saya tinggal di asrama tuh yang kontroversial itu adalah 3 tahun berturut-turut saya jadinya. Jadi dari penghuni pertama, off sebentar, tahun ketiga dan keempat. Singkat cerita, dari sana, mengapa saya bilang ini berjasa banget, dan di situ, kalau kamu mau jadi, namanya SR, Senior Resident. Jadi di Senior Resident, you can do anything. You can be function as everything. Jadi mulai dari event organizer, lalu Hmm. kemudian psikolog dadakan, teman curhat dadakan, yang Untuk mana kamu, adik-adik kelas maksudnya ya yang baru masuk. iya benar. Oh. Oke. Tiba-tiba kita masuk kamar, kamar kita biasanya di pojok, kita baru pulang dari sekolah, hektik banget, capeknya minta ampun, tertidur dikit, tok tok tok, pintu diketok. Siapa? Adik asrama. Hmm. Kak mau cerita, oke, oke, gitu. Yang kedua, pertama karena saya pengen lari, pengen mendekat ke dermaga. Yang kedua alasan sederhana Kang, apa? Karena ada, karena kalau kamu jadi senior resident, kamu dapat fasilitas tempat tidur gratis dan makan gratis. Ah, oke. Hmm. Yang di tahun kedua, alhamdulillah karena kebaikan direktur asramanya saat itu, Bapak Dr. Boni, beliau Masya Allah juga luar biasa jasanya dalam hidup saya, itu memperjuangkan beasiswa kerja bagi senior resident. Dan Hmm. Alhamdulillah kan you get what you want. Kamu Hmm. dapat apa yang kamu mau, saya bisa bantu orang tua. Nah, di situ pun akhirnya kami dapat berbagai fasilitas, misalnya kami didatangkan tutor bahasa Inggris, bahasa Jepang saya ingat saat itu, lalu dapat jalan-jalan kemana-mana. Itu Alhamdulillah, tutor bahasa Inggris, bisa jalan-jalan kemana-mana itu karena posisi sebagai kakak asrama dan itu dukungan dari IPB untuk kakak asrama. iya, benar. Oke. Dikasih Fasilitasnya fasilitas, seperti itu ya. uh, Dapat lalu fasilitas ini juga nggak apa pengurangan semester fee atau memang gratis semester fee? oh enggak.
Kalau itu Ya. enggak. Karena saya ingat banget dulu eh, mm, institusi IPB, manajemennya mereka punya saat itu yang saya pahami adalah institusi IPB sebagai university itu kayak enggak embedded, enggak terintegrasi secara mutlak dengan asrama gitu loh. Jadi Oke. asrama tuh you know lah, Seperti orang lebih tidak independen orang ya. tidak Hmm. orang tidak itu satu, dan orang juga belum tahu Kang, Hmm. will the asrama be success in the future atau enggak, karena dia trial. Hmm. Jadi direktur pertama dan masa-masa transisi tentu akan berat banget tugasnya kan. Dia harus Hmm. membuktikan bahwa mereka bisa bekerja, ini memang layak untuk ada. Lalu jadi kayak semacam tidak terlalu diperhatikan lah. Bahkan kadang beberapa kebijakan itu kadang sering tidak sinkron Hmm. misalnya kayak gitu. Makanya saya bilang tadi, saya mengatakan memperjuangkan supaya kakak asrama itu jadi punya beasiswa tambahan kayak gitu. Hmm. Tapi yang Oke. saya dengar di akhir-akhir ini itu makin profesional. Jadi bahkan orang makin banyak yang pengen jadi kakak asrama misalnya. Oke. Nah, salah satu balik ke yang tadi saya bilang kan Kang, saya bahasa Inggris, orang udah bahasa Inggrisnya sampai level mana? Saya masih di IPB, walaupun saya bergaul dengan orang bahasa Inggris yang lain-lain, saya sama siapa? Level saya mana? Dulu kalau seandainya bahasa Inggris saya masih seperti kualitasnya di Indonesia, di SMA, apa manfaatnya saya sekolah di IPB? Saya bilang. Sedangkan ke depannya ada manfaat, tidak ada manfaat, waktu akan menuntut kamu untuk jadi lebih baik, saya bilang kan. Hmm. Akhirnya alhamdulillah ada momen kita dikasih kursus bahasa Inggris gratis, dan saya dipertemukan sama tutor bahasa Inggris yang dia juga berjasa dalam hidup saya. Namanya, beliau juga baru menyelesaikan doktoralnya, namanya Dr. Fahrizal Nas. Hmm. Saya manggilnya Bang Rizal. Ada Hmm. cerita menarik yang sangat menginspirasi saya tentang beliau. Beliau adalah Erasmus Mundus awardee. Beliau sempat jadi ketua International Forestry Association Student untuk di Asia. Beliau hanya punya IPK S1 2, tetapi beliau punya bahasa Inggris yang perfect, fluent, dan beliau master degree-nya di Finland. Lalu sekarang dokternya kemarin sandwich atau nggak salah ETH Zurich sama IPB. Nah, karena saya tahu I don't have any money, something that I can do, I have to create my networking. Saya harus be nice kepada orang-orang. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan, saya bisa dekat dengan beliau. Lalu dia salah satu guru yang mengajarkan saya bahasa Inggris. Rahasia di balik itu yang akhirnya mengimprove bahasa Inggris saya, memperbaiki kualitas bahasa Inggris saya, menginspirasi saya secara tidak langsung. Akhirnya saya benar-benar sebagai gambaran yang belum pernah dibahas di mana-mana, dan ini hanya dibahas di sini. Wah, ini Saya ratingnya naik nih. Iya, saya tuh kayaknya orang yang beruntung banget, Kang. Saya tuh seluruh beasiswa prestisius yang saya dapat, yang mensyaratkan harus ada proficiency English, itu tuh saya adalah orang yang bisa mengambil emergency exit. Saya bisa dapat dipilih tanpa harus ngambil tes. Wow, keren sekali. Tapi Gimana itu? itu Nah, takdir dari Allah banget deh. oke. Kalau saya sekarang pikir, oh kok bisa ya? Kenapa? Jadi pas di interview ketahuan udah bagus, jadi nggak usah pakai tes-tes bahasa Inggris atau? Salah satunya ada seperti itu. Yang kedua adalah contoh sederhana, misalnya kayak contoh kayak di, ya paling saya ingat masih fresh di otak saya adalah proses saya seleksi di Copenhagen University. Itu kan PSD, oke, mereka punya referral bahwa saya pernah kuliah di Korea Selatan. Lalu master saya ditulis dalam bahasa Inggris. Itu jadi some point lah buat saya kan ya. Tapi kan saya harus daftar ke 50 top dunia. Lalu kalau kita daftar secara regulernya ke Copenhagen University, itu clearly disebutkan bahwa salah satu syaratnya adalah IELTS dengan IELTS dengan nilai tertentu, dengan band tertentu, baik di segala proficiencies ya, dengan keahlian. Tapi kan saya bingung, saya nggak punya. Tapi I had an experience. Tapi saya nggak punya. Apa kira-kira yang peluangnya supaya saya bisa menggantikan itu dengan dokumen sejenis? Alhamdulillah saya ngobrol-ngobrol, kata profesor saya, I can issue
what kind of the statement that your Letter English of intent kali ya. ya mungkin kayak itu. Hah? Letter of intent spesifik tentang kemampuan bahasa Inggris saya, Okay. yang dia mengatakan bahwa selama seleksi, selama kami berinteraksi, bahwa kami tidak punya problem dengan bahasa Inggris. Dan ini kemampuan bahasa Inggris Jaya berdasarkan assessment saya, berdasarkan conversation dan lain dengan interaksi kami, itu udah cocok untuk menjalankan PhD. Dan saya bilang, ya udah alhamdulillah. Tapi di saat yang bersamaan itu juga yang Allah berikan ke saya, Masya Allah. Saya karena penerima beasiswa Republik Indonesia, itu kami dulu adalah kayak, dulu mimpinya beasiswa BPRI ini ingin dibuat jadi semacam irregular programnya dari LPDP dan pengen di-elevate menjadi semacam beasiswa prestisius kayak Fulbright atau apa. Makanya kami kemudian dari 3.000-an orang yang diseleksi, kita lolos cuma 304 orang. Wow. Nah, fasilitas yang kita dapat saat itu adalah kita dikasih, ya orang yang mau, siapa yang mau aja, itu dikasih fasilitas dikursuskan selama 3 bulan atau 2 bulan ya, di TBI, The British Institute di Kuningan, dan bayarannya itu, dan saya tahu banget TBI itu it's a kind of dream. Tahu banget saya juga. Saya bisa kursus dengan biaya sendiri di sana. Oh, it's kind of dream. Saya susah. Akhirnya saya ingat banget saya lagi kerja. Saya dulu kerja, mungkin Kang Boya tahu, Masyarakat Nanoteknologi Indonesia, ini juga sangat berpengaruh dalam hidup saya. Ada Dr. Nurul Taufikur Rahman, dan orang-orang hebat di sana, ada Ikono, ada Dr. Ikono, ada Suryandaru, pokoknya orang luar biasa kalau saya sebut nama-nama beliau. Nah itu, saya lagi kerja, saya lagi di Manado, ditelepon, Jaya, nama kamu dipilih, kamu mau nggak kalau kami bisa tawarkan untuk ngambil program kursus? Kok pertanyaannya kamu mau atau enggak ya? Ya mau lah saya bilang. Apalagi gratis ya. Dikasih uang saku lagi, Kang. Lalu tidak ada apa ya? Tidak ada kewajiban gitu, bahwa kami harus menunjukkan hasil nanti kamu lolos misalnya dengan target band tertentu. Nah, balik lagi ke cerita ke TBI, ya udah, saya dapat semacam training khusus yang memperbaiki bahasa Inggris saya ke next level gitu, tapi walaupun tidak terlalu masih lah sekarang tuh kalau udah bagus lah, udah keren lah sekarang. Tapi beasiswa apa tadi Republik Indonesia TBI ini sebelum Bang Jaya berangkat ke Copenhagen ya untuk S3 ya? Iya, itu ada ceritanya nanti. Oke, bentar dulu. Kita soalnya IPB aja belum beres nih. Berarti anggap aja IPB udah beres ya. Ini kita kayaknya bisa ngobrol seharian nih. Ya. Oke, akhirnya IPB selesai tahun berapa? Kemudian apa yang dilakukan setelah itu sebelum lanjut dapat beasiswa ke Korea? Nah, lalu alhamdulillah Allah berikan kejelasan di hati saya lagi, Kang ya. Maksudnya Allah guides me in very good ways gitu kan ya. Lalu akhirnya mentality saya make a target. Start from the end, something kayak gitu. Saya juga berdoa, salah satu orang yang berpengaruh ke saya secara pemikiran, walaupun beliau akhirnya sedikit ada masalah sekarang kan ya. Tapi saya ingat banget dulu kan ada yang namanya beasiswa apa tuh ya, yang dari Nurul Fikri ya, sangat salah. Sekarang rumah kepemimpinan, sekarang mereka berubah nama apa dulu. Yang mereka ada banget ketemu toko, program-program mereka ada motivation training yang luar biasa bagus. Salah satu yang pembicara ngetop banget saat itu dulu adalah Dr. Marwah Daud Ibrahim. Dr. Marwah Daud Ibrahim, terlepas dengan kontroversi yang beliau buat, mudah-mudahan Allah selalu membimbing beliau dan kembali ke fungsi beliau sebagai guru bangsa nantinya. Dia punya buku yang namanya MHMD. Bimbing motivasi yang training yang dia kembangkan saat itu adalah jargonnya yang sampai hari ini saya pegang dan juga sering saya sharingkan ke orang-orang adalah start from the end. Mulai dari ujung, kata beliau. Apa itu makna dari mulai dari kata ujung? Nanti kita bahas. Tapi saya aplikasikan adalah, sebelum ke situ saya mau share dulu cerita yang saya belum cerita kemana-mana. Ini sebenarnya konten buku saya, sebenarnya mimpi saya mau jadi buku. Saya sekarang sedang bikin autobiografi atau gimana?
Saya punya banyak beberapa project sih untuk nulis nanti, Oke. yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lah, dengan Hmm. istri juga. Jadi kind of miracle gitu Kang ya. Saya itu lulus, kebayang saya S1 tuh, S1 saya eh, di luar saya tuh kayaknya memang nasib saya kalau kuliah harus lama. Kembali ke tadi, Hmm. saya balik jatuh cinta dengan genetika. Ternyata itu adalah bidang ilmu yang kalau ada persyaratannya itu, kalau seandainya bidang itu masing-masing ke minat itu punya persyaratan, maka genetika molekular itu syarat utama pertamanya adalah kamu harus siap sekolah lama-lama. Karena ngapa? Kamu bekerja dengan DNA, Hmm. dengan makhluk hidup, yang belum tentu orang bisa melakukan itu, mendapatkan DNA yang mereka inginkan di tangan kamu, dengan alat yang sama, di lab yang sama, belum tentu kamu sukses. Dan itu Oke. terjadi di saya, sampai saya tuh pernah bersitegang dengan Ibu Utut, almarhum, yang sampai saya tuh ditanya, kamu mau sukses, emang berapa kali kamu PCR? Udah ratusan. Sampai saya ingat banget dulu tuh saya nangis ketika supervisi, saya ngomong, ini Bu, buku saya tuh udah banyak banget, lebih dari 100, saya Ini bilang. untuk skripsi ya maksudnya ya? Skripsi, untuk Oke. skripsi. Hmm. Untuk udah sampai 100, Bu, saya udah kerja. Lalu disitulah dengan segala kehidupan itu saya merasa bahwa enak banget ya jadi ilmuwan itu, second home-nya lab tuh enak banget. Dan Biorin itu jadi saksi lab. Saya punya keluarga besar Biorin sampai hari ini. Kami tadi baru aja kita ngebahas tentang nostalgia kita di Biorin. Biorin itu kepanjangannya saya lupa, tapi itu adalah kolaborasi antara IPB dengan Nederland, dengan Belanda. Hmm. Lalu kepalanya itu dokter Sony, suaminya Ibu Utut, dan Ibu Utut sama dokter Sony itu kepala lab molekularnya. Hmm. Kalau boleh Nah, tahu penelitian saat skripsi itu genetikanya lebih ke arah apa? Judulnya kalau boleh tahu. nah ini ceritanya menarik. Judul yang terpublish itu adalah saya di Gen GST. Gen Hmm. GST itu lebih ke arah stres. Sebenarnya konsen kita juga semuanya di stres, tapi yang sampai 100 saya harus melakukan isolasi, karakterisasi itu saya G-alpha. G-alpha Hmm. protein. G-alpha protein ini kan dia mentransduksi sinyal-sinyal dari luar yang nanti ntar responnya ke dalam, dia ada di membran sel. G-alpha protein ini juga semuanya itu dia ada di hewan, seluruh organisme. Dia fungsinya tuh kritikal karena dia akan mentransduksi seluruh apa yang ada dari luar. Misalnya ketika ada stres, lalu ntar akan termodulasi ke dalam, ke bawah, lalu ntar Hmm. ekspresinya berbeda. Nah, ketika itu saya kerja dengan padi, di hampir 2 tahun atau 2 tahun saya di lab ya. Anak S1 2 tahun di lab is a big experience. Lalu kemudian tidak bisa menyelesaikan mendapatkan G alpha yang gen G alpha di padi yang saya pengenkan, gitu kan ya. Hmm. Lalu saya ingat banget kami berada pada titik di mana saya konsultasi dengan dokter Utut sampai akhirnya mau berdebat. Saya juga udah hampir running out waktunya. Lalu kemudian saya udah sampai nangis saat itu. Lalu kemudian maksud ibu tuh baik sih ya, karena dia mau mengajak saya berevaluasi sekeras apa kamu udah bekerja gitu. Hmm. Akhirnya karena melihat situasi dan kondisi, kita cuma diganti topik. Tadinya saya hanya harus fokus dengan G alpha, akhirnya diubah menjadi GST. Nah, Hmm. GST ini saya ngambilnya di kedelai, bukan lagi di padi. Hmm. Nah, Masya Allahnya, setelah kami ganti topik, dan memang GST ini lebih established karena kakak-kakak kelas saya udah kerja juga dengan di GST, itu saya bisa menyelesaikan kerja yang sama yang saya kerjakan setahun, itu bisa saya selesaikan dalam 1 bulan. Selesai Wow. sampai karakterisasi. Hmm. Masya Allah banget sih. Jadi saya pengen menyampaikan apa ya, kadang sometimes kita tuh ngerasa sampai pada titik terlelah kita berjibaku dengan proses gitu loh. Tapi kalau kita hanya fokus dengan kegagalan kita, kita tidak tahu rahasia Allah bahwa kalau saat dalam hitungan menit, dalam hitungan 1 hari, kita tuh bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, misalnya menyelesaikan sesuatu dalam hanya 1 malam atau 1 bulan, itu tuh bisa lakukan seperti itu tuh karena apa? Karena kita udah berdarah-darah di proses sebelumnya gitu.
Dan itu cuma masalah waktu aja. Dan kadang manusia itu kadang hanya stick pada hal negatif tanpa mau mengganti perspektif. Misalnya ganti sedikit, gerak aja dikit misalnya. Makanya kadang kalau orang lelucon ya Kang ya, misalnya ngomong, kamu terlalu emosional, kurang jalan jauh nih, kurang liburan. Sometimes it's kind a joke, tapi kadang-kadang benar juga. Kadang untuk merubah perspektif itu ya keluar dikit dulu deh. Keluar bergeser dikit misalnya. Kita kadang harus ngelihatnya dari bird view gitu, jangan di masalah kita sendiri. Tapi memang betul tadi yang dikatakan Bang Jaya ini. Kadang memang mungkin yang menurut kita gagal sebetulnya itu adalah proses pembelajaran untuk kita sendiri, dan buktinya setelah ganti dengan kedelai ya malah 1 bulan beres, karena tidak hanya karena kedelai itu sendiri sebetulnya, tapi pelajaran dari yang beberapa tahun yang sudah dilakukan kan ya. Iya, karena metodenya sama, objeknya yang berbeda. Memang kedelai lebih established metodenya, tapi kan saya tidak akan bisa. I could not do it whenever I don't have any experience how to deal with the DNA, for example. Betul sekali. Jadi saya wondering, lalu itu Masya Allah saya selesai. Lalu yang menakjubkan adalah saya bisa mengajak ibu bapak saya untuk hadir di wisuda. Memang saya bukan yang terbaik, tidak dipanggil dan tidak disebutkan namanya, tapi what do you know? Saya tuh ngerasa saya ingat banget waktu pertama kali saya pergi sendiri bareng teman-teman, saya ingat banget tidak bisa naik pesawat, kita menggunakan bus ke Jakarta, saya nginap di rumah saudara teman saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, keluarga besarnya Om Soekarno di Cibubur. Itu adalah Om dari Wahid Anggarat, Ari Wahid Anggarat teman saya. Yang kemudian beliau juga yang sempat ngomong ke saya, Jaya, biologi IPB itu bagus loh. Saat itu karena udah emosional ya, waktu pengumuman pertama kali itu, saya nggak ngerasa bahwa itu kayak encouragement gitu, itu kayak ngenyek gitu kan. Sedang karena dia dapat pilihan pertama arsitektur landscape gitu. Tapi kemudian hari terbukti ternyata biologi IPB bagus gitu kan. Nah, balik ke yang tadi, hari pertama saya pergi ke Bogor itu Kang ya, yang kami naiknya dari jurusan Jakarta, Bengkulu. Saya ingat banget tuh busnya namanya Sun Travel. Itu tuh bus paling yang ada satu-satunya dari Bengkulu ke Jakarta. Dari Bengkulu ke Jakarta, dan kita dijemput di Pulau Mas, itu tidak jauh dari Pulau Gadung, dan Om Soekarno bareng temannya itu bawa sepeda motor, yang itu pertama kali saya dari Pulau Mas ke Cibubur naik motor, rasanya pinggang saya mau patah, dan bawa barang banyak banget, tahu sendiri kan ya Kang ya. Pastilah. Dan sakit banget Pak punggung saya, tapi saya nggak mau mengeluh, orang aja udah berkorban waktu mau jemput kami, saya pikirkan. Lalu setelah itu kembali ke sana, geser sedikit mundur ke belakang, ketika Bapak melepas, Bapak tuh udah ngomong, saya karena bilang Bapak tadi kan ingat Kang ya, Bapak ngomong kuliah harus di negeri, kalau nggak bagaimana kamu bisa sekolah, kami nggak ada uang, jadi nggak ada opsi, kamu harus sekolah di negeri. Lalu karena saya pengen membuat Bapak saya senang, don't worry, be happy, saya ngomong sesumbar sama Bapak saya. Saya ngomong, Mbak, jangan terlalu peduli dengan namanya biaya, saya bilang. Saya berjanji, saya itu masih muda banget, masih hijau banget, saya nggak kepikiran bahkan kerja juga I don't have any idea. Tapi saya setidaknya pengen menenteramkan hati Bapak saya pengen bilang ke Bapak, Pak, jangan terlalu mikir dana-dana. Saya tidak akan pernah pulang ke Bengkulu sampai saya selesai, saya ngomong. Karena saya tahu kan biayanya Kang ya. Masya Allah itu biaya. Yang penting saya bisa makan aja udah alhamdulillah banget kan. Tapi Kang, Masya Allahnya, Akang bilang tadi, melihat tadi kan perjalanan saya, itu saya kalau dilihat, saya trace back ke ini saya, scholarship record saya selama S1, saya tuh menerima 5-7 beasiswa selama saya S1. Dan ketika saya wisuda, itu ibu saya saat saya wisuda beasiswa, maaf S1, bapak saya sudah tidak lagi aktif petani karena udah tua. Lalu bapak karena udah sakit juga. Ibu saya akhirnya tidak juga ke ladang, tetapi ibu jualan. Ibu sampai hari ini masih jualan cabai digiling, lalu kemudian jualan rempah-rempah gitu. Ibu bilang, Masya Allah Jaya, kata ibu, kamu tahu nggak, selama kamu kuliah itu tuh rezeki itu banyak banget. Sampai alhamdulillah kita bisa nabung. Dan kamu juga tidak terlalu minta duit terlalu banyak karena saya kan beasiswa kan Kang. Dan akhirnya
maka dari itulah ibu bapak tuh bisa nabung, bisa wisuda, ngikutin saya wisuda. Dan Masya Allahnya lagi, saya dapat 5-7 beasiswa, dan itu runtung gitu, Kang. Habis yang satu periode ada lagi, lalu ada lagi gitu. Sampai saya, beasiswa internasional saya itu saya ingat banget, dan itu terima kasih banget sebelum dia bubar karena bangkrut, itu Mitsubishi. Saya dapat beasiswa Mitsubishi Jepang sebelum mereka bubar, karena bangkrut saya masih dapat, Alhamdulillah. Nah, balik lagi ke cerita tadi, yang itu, akhirnya saya selesai wisuda 7 tahun. Nah, dalam proses saya wisuda, sebelum saya menuju saya mau selesai, saya tuh mempunyai mimpi dan selalu saya bawa di dalam doa-doa saya. Apa itu mimpinya? Seperti saya bilang tadi, start from the end. Saya udah tahu visualisasi saya mau jadi apa, Kang. Yaitu ada 2 opsi, yaitu plan A dan plan B. Plan A-nya, I had a dream bahwa saya bisa sekolah di luar negeri. Itu sederhana sebelum lulus atau setelah lulus? Sebelum lulus udah punya ide untuk beasiswa luar negeri. Makanya saya menjadi orang yang paling suka sok kenal, sok dekat sama profesor-profesor yang datang di IPB, terutama yang datang ke lab saya. Sampai saya ketemu sama koleganya Dr. Utut, nama beliau adalah Profesor Anzai, Hiroyuki Anzai, asal nggak salah nama beliau, dari Ibaraki University. Saya tuh berusaha dekat banget sama beliau karena saya tahu mekanisme. Ini salah satu juga nih mengapa saya akhirnya kadang beasiswa persyaratan itu saya bisa lompat dengan exception, tidak perlu TOEFL. Karena saya dekat dengan orang yang ngasih beasiswa, yaitu profesor misalnya. Saya dekatnya sampai beliau dekat banget sama saya dan memberi saya nama Jepang. Dia tahu nama saya Jaya, saya dikasih Shori. Shori artinya Jaya. Dan itu saya gunakan di email saya dulu di Gmail waktu masih alay-alay. Nah, lalu seperti itu saya dekat, ternyata, dan itu balik dari itu, pertama plan saya adalah sekolah di luar negeri, terutama Jepang. Yang kedua, saya mau kerja di international company. Dan itu plan B saya. Dan Masya Allah, Kang, sehari setelah saya wisuda, saya itu udah dapat kerja jadi appraisal team, yaitu melakukan asesmen kekayaan perkebunan pala di Banda Neira. Yang itu saya dapat duit, kita jalan-jalan ke timur. Kalau tidak gabung itu belum tentu. Banda Neira itu di mana? Mungkin ada audiens yang nggak tahu. Dekat Maluku, dekat Ternate. Jadi mereka punya pulau Banda, itu punya Gunung Merapi sendiri di tengah laut, itu kayak Hawaii sih kalau menurut saya. Kalau kita ingat, Bung Syahrir sama Soekarno kan dibuang di sana. Nah, saya dapat duit di sana, dapat di sana. Nah, ternyata saya baru ketemu jawabannya. Allah itu mengajarkan saya, memang saya dibenturkan dan selalu dijadikan orang berdiri di depan persimpangan. Dan ternyata is kind of the privilege whenever you have many option. Kamu dapat option itu kayaknya kalau kita mau dikontemplasikan itu tuh kayak semacam another gift kalau saya bilang sih, Kang. Karena ternyata plan A setelah saya jadi operational team untuk mengassessment itu, anggaplah jalan-jalan. Pas saya balik, saya dapat informasi bahwa saya itu diterima dua-duanya. Belum diterima dua-duanya. Saya tidak dapat plan A, tapi saya dapat plan B. Saya lolos di London Sumatera, company London Sumatera, perusahaan kelapa sawit. Itu dulu sebelum dibeli Sinarmas, dia punya Inggris, dia punya perusahaan Inggris, lokasinya di perdagangan di Simalungun, Sumatera Utara, dan dia adalah number 1 untuk produsen benih kelapa sawit. Nah, saya dapat di sana tuh, Kang. Saya dapat, berangkatlah ke sana, jadi asisten researchers molekular, dikasih rumah, walaupun kita udah masih single, dikasih rumah mes, dianggaplah, Akang tahu sendiri lah ya, kalau perusahaan Eropa, perlakuannya sedikit berbeda dengan kalau perusahaan-perusahaan dari Asia Selatan. Nah, kita dikasihlah tempat rumah yang sebagai anak petani ini luar biasa, lebih dari cukup bagi saya. Dengan gaji, karena masih single, itu kayaknya kok setiap bulan nambah terus duit saya gitu kan. Akhirnya saya masih berada di dalam posisi training.
hampir menjadi pegawai tetap di ujung 3 bulan terakhir. Berapa lama berarti di situ? Apa? 3 bulan. 3, oke. Tiba-tiba saya dapat notifikasi aplikasi saya untuk mendapat beasiswa di Korea Selatan diterima. Oke, jadi sebetulnya melamar aplikasi untuk ke Korea Selatan ini sebelum gabung di Lonsum ini apa setelah? Karena rencana saya membuat plan A, plan B, semua Nah, saya lakukan aplikasi beasiswa kerja itu saya barengan. lakukan sebelum saya wisuda. Oke, berarti akhirnya dapat di Korea. Tapi sebelum berangkat ke Korea nih, kira-kira ada nggak sih trik dan tipnya untuk mendapatkan beasiswa di Korea? Terus kenapa milihnya Korea? Dan tantangannya apa untuk mendapatkan beasiswa Korea? Oke. Terus apakah melamarnya hanya ke satu tempat ini aja? Oke. Saya akan membuka informasi juga yang belum saya pernah cerita kemana-mana. Ya mudah-mudahan doakan dengan saya membuka ini, mudah-mudahan ini jadi kemudahan bagi saya ntar menelurkannya jadi buku, insya Allah. Ya. Jadi kembali ke itu tadi kan, balik ke statement saya sebelumnya. Saya udah establish di London, Sumatera. Kalau saya jalan itu kan dia punya kayak semacam estate sendiri Kang ya. Jadi perumahan pegawai itu bahkan di dalam kompleks itu kita punya ada lake. Lalu kita di atas lake itu kita ada flying fox. Bentar. Berarti estate-nya itu benar-benar dibikin kayak perusahaan-perusahaan minyak pertambangan ya? Ya, mirip kayak gitu tapi tidak seprestisius minyak gitu. Tapi kita ada rumah mesnya. Jadi ya sometimes sadar atau tidak sadar juga kadang kita dibeda-bedakan. Yang kerja di kebun itu perumahannya tidak terlalu bagus, yang di research and development itu rumahnya wow gitu kan ya. Sometimes kita sesama kita juga dibeda-bedakan, tapi ya it's a reality of life gitu ya. Tapi sayang banget. Tapi kembali ke poinnya adalah saya udah mulai tadinya karena masih training. Saya tinggal bareng teman saya 3, ada namanya Heru, ada namanya saya lupa teman saya satu ini maaf saya lupa beliau dari Atmajaya, tapi saya kenal banget dia bagian dari masa itu juga yang sangat sweet memory saat itu. Lalu kemudian balik lagi ke cerita tadi, saya kerja udah established di Lonsum, saya udah dapat semacam kayak apa ya Kang ya, pengakuan dari direktur saya yang itu orang jebolan Reading University, orang native gitu, karena saya dikasih amanah untuk mengassessment automation DNA extraction. Lalu kemudian tiba-tiba saya dapat beasiswa dari Korea. Nah, balik dulu tadi Kak saya bilang kan beruntung kadang kita bisa melihat manfaat dari apa yang kita udah alami di belakangan yang kita rasa itu terlalu berat. Itu kalau kita melihatnya balik setelah kita udah menyadari bahwa itu ternyata banyak pelajaran. Maksud saya tadi adalah beruntung saya selalu ternyata pola kehidupan saya tuh selalu diberi banyak pilihan, dibentur-benturkan gitu Kang. Nah, singkat ceritanya nanti untuk kayaknya tidak nyampai ke bagaimana saya mendapatkan beasiswa Korea deh. Tapi saya pengen share sesuatu yang terjadi ini penting banget bagi hidup saya karena nanti ini akan berulang saya lakukan. Nah, tiba-tiba saya ditelepon kan Kang. Nah, untuk tambah lagi lah untuk sedikit extravaganza, untuk sedikit melebih-lebihkan kerja di Lonsum itu. Kan Lonsum itu kan rumahnya kita kompleks sendiri Kang ya, dan itu di tengah perkebunan. Itu jauh perdagangan, itu kota terdekat itu ke Simalungun itu kira-kira 30 menit atau ya 20 menit lah by bike gitu kan ya. Nah, kalau kita keluar dari wilayah kita sedikit, kita ngomong kerja di mana Lonsum, orang udah tahu how wealthy are you gitu. Seberapa makmur kamu gitu. Bahkan orang udah punya prediksi, oh ya masa depan kamu tuh luar biasa lah, intinya kayak gitu. Tapi saya dihadapkan dengan beasiswa, saya harus memilih. Saya cerita ke ibu saya, akhirnya saya balik ke ibu saya. Mengapa saya balik ke ibu saya? Maksudnya telepon konsultasi dengan ibu saya. Ada sebuah insight yang luar biasa dari Dr. Sugeng. Dia adalah dosen perikanan, sekarang dekan di perikanan IPB, nggak salah, Dr. Sugeng. Beliau itu, dia juga kan di atas
hierarkinya struktur asrama IPB itu anak-anak, senior residen, di atas residen tuh ada manajer unit. Manajer unit itu kepala gedung. Jadi kita cowok saat itu ada 3 gedung. Gedung A1, A2, A3. Saya di A2. Dan A atau S ya, pokoknya antara perempuan itu saya lupa. Kayaknya A itu perempuan deh. Kayaknya kalau cowok itu C1, C2, C3. Saya C2. Nah, beliau berpesan, Kang, yang perlu kamu lakukan ketika kamu dihadapkan pada pilihan atau apapun yang kamu alami dalam kehidupan kamu, itu selalulah pasti kembali kepada Allah. Perwakilan Allah di bumi itu adalah ibu kalau kamu belum menikah. Nah, itu saya masuk banget di otak saya itu. Dan saya merasa sampai hari ini beliau adalah dokter saya, beliau adalah psikolog saya, beliau adalah spiritual saya. Beliau adalah yang Allah katakan kalau dia berdoa untuk kita, itu akan dikabulkan. Nah, akhirnya saya balik tuh, Kang ya. Saya balik nelpon ke ibu. Bu, ya apa? Ini ceritanya menarik. Karena saya nelpon ini ketika saya mengunjungi seorang guru saya yang tinggal di Simalungun, yang saya share kegalauan saya, yang kemudian sebelum asar, dia tuh menggebu-gebu ngomong ke saya, Kang. Jaya, kamu jangan kamu tinggalkan. Di sini bagus tempat kamu. Sebelum asar ya, Kang ya, sebelum sholat asar. Ini bakalan bagus, bla 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 bla. Lalu kemudian saya bilang, ya nggak tahu lah, bingung banget. Setelah itu azan, asar, kita sholat, yang kebetulan musolanya di sebelah rumah dia. Lalu kemudian selesai sholat, kita ngobrol lagi. Dia bilang, Jaya, saya sholat tadi tidak kusuk, dia bilang, dengan logatnya orang Sumatera. Dia bilang, kepikiran apa yang kita diskusikan, dia bilang. Apa tuh, Pak? Saya bilang, iya, kayaknya mending kamu ambil beasiswa deh, dia bilang. Lah, kok berubah? Ternyata cerita ini punya sinkronisasi dengan apa yang saya dapatkan dari ibu saya. Yang akhirnya menghilangkan semua kegundahan saya, meluapkan seluruh hal yang saya bingungkan. Saya telepon ke ibu. Ibu, saya tuh sekarang posisi udah di Lonsum. Saya sebentar lagi diangkat jadi researcher tetap di bidang yang saya minat banget. Proyeksinya adalah nanti kalau saya udah jadi tetap, saya akan punya rumah sendiri. Saya belum nikah, ibu bisa tinggal sama saya. Cerita tentang beasiswa, saya tuh juga ditawarkan beasiswa. Bahkan saya tuh di Lonsum, surat pengunduran diri saya ditahan-tahan, Kang. Sampai saya akhirnya dibilang, apa alasan kamu mau mengundurkan diri? Ya, ini ternyata ibu saya meminta saya pulang. Saya bilang, saya ngomong ke yang bertanya kan. Tapi kayaknya mereka meraba-raba, lalu mereka menebak. Jangan khawatir, kalau seandainya kamu punya mimpi pengen sekolah lagi, kita udah punya kolaborasi dengan Reading University sama Albert White University. Nanti kita punya slot 2 untuk tahun besok. Dan saat kamu yang kami pilih kandidat salah satunya kamu, kita punya 2 slot. Tapi kami tidak janji, dia bilang, karena kamu juga alasannya kan bukan karena mau sekolah kan, Kang, karena saya kan orang Indonesia, maklum orang Indonesia tutup-tutup dengan berbagai cerita gitu kan. Saya ngomong ke mereka karena saya dipanggil ibu. Ibu saya tidak mau tinggal saya jauh-jauh. Nah, balik lagi ke cerita ke ibu, saya telepon ibu, saya ceritakan realitas saya di Lonsum itu seperti apa. Lalu kemudian ibu saya bilang, Jaya, beasiswa untuk kamu sekolah itu yang paling clear sekarang apa? Kata ibu saya. Ya, beasiswa di Korea Selatan, saya bilang. Kalau yang di Lonsum belum tentu. Oke, Jaya, kata ibu saya. Kadang-kadang orang tua itu bahagia tidak selalu tentang materi, kata ibu saya. Ada hal lain yang tidak bisa diungkapkan yang mereka bisa membuat mereka bahagia. Dan kamu tahu, kata ibu, sekarang kamu masih muda, kamu punya kesempatan, dan itu juga mimpi kamu. Kalau menurut ibu, saya manggil ibu saya Mak, kalau menurut Mak, ambillah yang namanya beasiswa itu. Yang mana untuk hal yang lain-lain itu ntar bisa ngikut, kata Mak saya. Akhirnya hilang tuh semua keraguan itu ya. Keraguan saya hilang. Lalu tambah lagi sama guru saya yang saya dekat itu, dia kok bisa ya kepikiran selama sholat asar ganti pendapat. Akhirnya tambah lagi ada suatu tragedi, bukan tragedi sih, di mana kebetulan pada saat itu di Lonsum itu di section saya itu lagi pendaftaran paten, Kang.
Pendaftaran paten, ada tim asesor dari UK, dari International Patent Organization-nya, yang mereka melakukan investigasi, konfirmasi, assessment, yang saya salah satunya orang yang ada di tim, di mana saya ngebaca dokumen patennya, satu dari sekian banyak inventor paten, yang mana yang diklaim sebagai paten itu adalah di item patennya itu adalah teknologi terkait dengan benih kelapa sawit yang material sumber daya alamnya dari Indonesia, tetapi inventornya cuma 2 dari sekian banyak orang Indonesia. Yang kemudian dari cerita-cerita, karena saya banyak cerita ketika saya galau harus memutuskan, kembali lagi saya harus melakukan investigasi buat list, akhirnya nanti saya ngambil keputusan tidak akan menyesal di kemudian hari, saya menemukan fakta bahwa jenjang karir di Lonsum itu saat itu ya, itu mentok sampai bintang tertentu. Yang mana bintang next levelnya itu tidak bisa dicapai orang lokal, tetapi cuma bisa dicapai orang Inggris. Mulailah nationality saya tergoyang-goyang. Saya bilang, oke, saya nggak mau jadi bagian dari ini. Oke, mereka tidak menjajah, mereka tidak ini, mereka investasi luar biasa banyak, ada perusahaan yang luar biasa di situ. Tetapi I want more. Saya mau lebih lagi. Kalau misalnya mereka membatasi perkembangan saya sampai bintang tertentu, saya mau jadi pemilik perusahaan kelapa sawit nanti. Saya bilang ke teman saya, maklumlah masih darah muda, ngomongnya sesumbar. Akhirnya ini ada korelasi yang memperkuat saya. Akhirnya saya bilang, it's time to leave. Ini adalah waktunya untuk tinggal dan pergi. Dan ternyata ketika saya balik lagi ke IPB, ke Bogor, karena saya merasa paling comfortable zone saya itu di IPB, di Bogor. Jadi persiapan saya untuk persiapan berangkat dan lain-lain, saya ingat banget itu tahun 2018, Kang. Dan tahun 2018, jika Kang Boya ingat, adalah gelombang kedua krisis ekonomi di tahun 98. Tahun 2008 atau 2018? Sorry, 2008. Tahun 2008. Iya. Ingat kan masa-masa itu ya? Yeah. Saya resign, saya balik ke Bogor, udah mempersiapkan mau itu, dapatlah email dari profesor saya, karena beasiswa saya adalah funding dari Brand Korea 21, dulu belum ada KGSP, belum terlalu populer. Lalu intinya Korea masih transisi untuk establish system supaya bisa memperbanyak orang asing. Dapatlah email, saya ingat banget hari Jumat kala itu, diinformasikan bahwa funding terhambat. Kamu tidak bisa berangkat. Padahal udah sampai ke Bogor ya. Udah mengundurkan diri. Funding tidak bisa, itu kamu harus ditunda. Yang mana sebelumnya pun juga keberangkatan akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ngambil beasiswa itu juga sebenarnya adalah bukan top pilihan saya. Karena ketika proses, kembali sedikit ke proses pemilihan seleksi beasiswa, beasiswa saya dulu adalah, sedikit memberikan cerita singkat proses beasiswa saya di Korea Selatan. Beasiswa saya dulu adalah KGSP yang formatnya adalah kita seleksi melalui university. Saya apply-nya itu, proses seluruh beasiswa itu, saya menggunakan jalur untuk masuk melalui university. University-nya itu adalah SNU, Seoul National University. Karena mengapa saya dapat itu? Karena saya bersyukur dan terima kasih banget dengan kakak-kakak senior saya yang luar biasa, alumni cycle saya. Walaupun Kang Boya juga ada alumni Korea, tapi ini cycle terdekat bidang saya. Itu ada Dr. Repli Nur, ada Mbak Puji, ada Mbak Fatima. Kenal semua ya. Itu orang-orang yang yang menyebabkan saya terjerumus dalam Korea Selatan sebenarnya. Lalu ada Mbak Fatima, ada Mas Dr. Apon, dan lain-lain. Ya, saya daftar di SNU. Saya lolos di SNU, tapi KGSP saya tidak lolos. Lalu kemudian Mbak Fatima datang dengan ide bahwa ada beasiswa opsi beasiswa, tapi beasiswanya dari universitas yang tidak setara dengan SNU. Universitasnya apa? Chonan University. Dari labnya Riau. Lalu saya dikasih opsi, kamu mau ngambil nggak? Kalau SNU, ya that's high. Dia 3 top kan ya. Bahkan sekarang number 1. Tapi Chonan University itu ya kayak gitulah. Tapi dia bilang, tapi jangan salah. Dia tuh swasta pertama, lalu alat-alatnya lengkap dan lain-lain seterusnya. Tapi kan ketunda, Kang ya. Tapi setelah tertunda itu kan saya bilang, lah saya udah mengundurkan diri. Lalu saya nggak punya kerjaan. Tapi
Saya ingat, tapi ada satu yang menyebabkan saya tidak terlalu terpuruk. Karena apa? Saya udah tanya, saya udah istikharah, saya udah ngumpulkan data, saya udah bertanya kepada orang yang paling saya percaya bahwa saya memang harus memilih untuk mengundurkan diri dari posisi establish saya. Setelah itu, alhamdulillah saya tidak menyesal walaupun akhirnya ntar banyak cerita bahwa saya udah mulai jengkel ketika setiap jalan di IPB ketemu adik kelas ditanya, lah bukannya mau ke Korea? Come on, saya masih jadi asisten. Alhamdulillah Ibu Utut membantu mensupport saya dikasih kerjaan part time, jadi researcher assistant, makanya saya banyak asisten juga dengan beliau. Sampai akhirnya di titik di mana saya ingat banget itu juga hari Jumat lagi, saya mendapatkan email bahwa saya udah mulai bisa berangkat. Itu asal nggak salah setahun setelahnya 2009. Setahun, berarti setahun di Bogor dulu ya sebagai research assistant Iya, itu. benar. Oke. Terus bisa berangkat ke Korea dengan beasiswa yang sama yang ditunda atau gimana, Ayan? Beasiswa yang sama tunda dari Profesor An, dari DKU, Dankook University. Bukan di SNU lagi ya, walaupun tadinya keterima di SNU. Oke. Ya. Tapi saya akhirnya pindah ke DKU, DKU, jadi Dankook. Kami nyebutnya Dankook. Sama teman dulu mungkin Kamboya juga kenal, ada dokter yang sekarang Profesor Rumput, kita panggil Dokter Rahayu. Namanya Rahayu, kenal nggak? Saya lupa, yang paling saya kenal tuh Mbak Fatimah sama Mas Apon sama Mbak Puji. Nah, sebenarnya ada lagi yang terkenal itu Dokter Rahayu, dan karena dia aktif di KBRI sebagai ustadz saat itu. Lalu satu lagi karena dia namanya Rahayu kan. Saya kira perempuan kan, tapi ternyata Dokter Rahayu. Nah, saya berterima kasih banget nih sama orang-orang yang luar biasa menjadikan saya sampai bisa mengecap Korea Selatan saat itu. Tapi Kang, ada cerita menarik lagi selama proses saya di Korea Selatan. Oke, terima kasih banget ini Bang Jaya ya. Kita tadi dengar ceritanya memang seru sekali, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil gitu, pelajaran-pelajaran berharga. Kita tahu kadang kita tidak usah mengalami hal-hal yang dialami orang lain, tapi kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang dialami oleh orang lain. Nah, ternyata si Bang Jaya ini benar-benar banyak sekali pengalamannya, dan mungkin saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran yang akan saya implementasikan di kemudian hari, insya Allah. Karena saya banyak sekali juga mendapatkan insight-insight baru dari pengalaman beliau ini. Tapi sayangnya beliau sekarang harus pergi. Mungkin nanti kita sambungkan lagi acaranya, cerita beliau di Korea nanti. Dan kemudian mudah-mudahan di pertemuan kedua cukup juga nih cerita beliau di Korea aja. Jangan sampai cerita ketiga untuk yang Copenhagen. Nanti kita bisa atur ya. Mudah-mudahan Bang Jaya juga punya waktu banyak nanti ceritanya. Jadi untuk saat ini sekian dulu, nanti kita sambung di episode yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.